Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadilah pedagang. Kalau nggak sanggup, serahkan saja mandatnya. Nah, kita dengarkan kembali ya pernyataan dari Menteri Agama yang ini. Kalau nggak sanggup, lebih baik serahkan mandatnya. Aku nggak sanggup, Bapak. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang. Oke, betul ya Pak. Jadi seorang guru itu ya rezekinya halalan, thayyiban, mubarakan, fid dini wa dunya wal akhirah. Tapi punten Pak, kudu ingat nya Kanjeng Nabi Muhammad juga seorang pedagang. Harusnya Bapak berpikir mensejahterakan itu guru, terutama guru-guru madrasahnya tadi sejahterakan atuh kan bagian Kemendag ada tugasnya. Terus jadi Menteri Agama juga Pak. Bapak tujuannya apa? Ayo, cari uang bukan? Kalau ingin cari uang, Bapak juga jangan jadi Menteri Agama, jadilah pengusaha. Gitu atuh. Seolah-olah ngabebenjokeun gurunya, guru teh mulia. Ya memang betul guru mah mulia. Lamun mereka muliakeun guru heunya terutama guru-guru madrasahnya, ajengan-ajengan di lembur, kiai-kiai di lembur sok diberdayakeun, dipalikiran kesejahteraan ekonomi. Jangan diberi gelar doang pahlawan tanpa tanda jasa. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi majunya kesejahteraan umum teh karena sabab cerdas masyarakatnya nyatalah jasa anak guru. Emang Bapak jadi menteri lain yang uang. Ayo, gajinya sabaraha punten jadi menteri gajinya sabaraha eta. Guru madrasah bayangkeun di lembur, Pak. Nu ngajar alif-alifan, alif jabar, alif ceri, alif su, a i u eta nu kudu dipikiran mah nya. Sakitu kula merdeka. Profesi guru itu pekerjaan yang mulia, jangan dibayar cuma 250.000 ataupun cuma 400.000 sebulan. Paling tidak minimal 15 juta kata Bang Once, maksimal 40 juta per bulan. Itu baru menghargai guru. Yuk kita simak videonya berikut ini. Paling ideal memang 40 juta. Karena guru itu profesi yang paling mulia di dunia ini. Undang-undang yang baru harapan kita menyongsong 20 tahun ke depan itu semuanya sangat jelas sehingga tidak ada penafsiran apapun. Termasuk spending anggaran yang 2% itu harus diatur secara jelas. Sehingga kalau Pak Once itu 15 juta sejahteranya, dulu pernah saya umumkan di sini juga. Paling ideal memang 40 juta. Karena guru itu profesi yang paling mulia di dunia ini. Dan itu Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang menempatkan seorang guru sebagai sosok yang paling mulia di belahan dunia manapun. Karena semua dihasilkan dari seorang yang memiliki ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama, pengetahuan umum, sehingga diberikan penghargaan kesejahteraan yang memadai sehingga dia concern di situ. Kita terus dorong seperti itu, mudah-mudahan makin bagus dan terima kasih. Ini sangat miris sekali buat kabar buruk buat guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Guru non ASN kayak honorer nggak boleh ngajar. Loh, kamu setuju nggak? Jadi guys, ada surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang mengatur tentang guru honorer atau non ASN yang mengajar di sekolah negeri. Dalam SE itu, guru non ASN yang terdata dalam data pendidikan cuma bisa ngajar sampai 31 Desember 2026. Waduh, Menanggapi hal ini, Kepala SMA SMA Negeri 1 Denpasar mengungkap kalau di sekolahnya ada 3 guru honorer dan masuk dapodik. Namun dengan adanya SE ini, ada kemungkinan mereka akan diberhentikan. Pihak sekolah mengaku sedih karena tenaga honorer ini sangat diperlukan karena masih kekurangan tenaga guru. Bahwasanya guru honorer juga akan diperpanjang, ini sangat menyedihkan. Kenapa? Di SMA 1 Denpasar ada beberapa guru honorer sebanyak 3 orang. Dan mereka ini sudah masuk dapodik. Di luar sana masih banyak Pak guru honorer itu. Hal tersebut akan diberhentikan atau diselesaikan. Dan kita dari lembaga sedih sekali. Karena lembaga sangat memerlukan tenaga mereka karena kita kekurangan guru. Kalau itu sampai diambil dan diberhentikan, maka akan mengganggu proses pembelajaran. Mantap. Wah, bener Pak. Tulis di kolom komentar tentang surat edaran menteri ini. Kira-kira kalian setuju atau tidak? Saya tinggalnya di Sika, jadi setiap pagi saya dari Sika menuju ke sekolah itu jalan kaki melewati batu-batu, jalan rusak, ada hutan-hutan, dan melewati juga pantai.
Bapak Presiden Prabowo, lihat video ini. Tolong video ini di-share sebanyak-banyaknya biar sampai kepada Bapak Presiden Prabowo. Coba bayangkan Pak, guru ini harus jalan kaki 6 kilo tiap harinya untuk mengajar ke sekolah. Terus masih pulangnya 6 kilo lagi. Pak, guru ini sudah 11 tahun mengajar dan gajinya tiap bulan hanya 150.000. Itu pun hasil dari iuran komite orang tua. Gitu loh. Seharusnya guru-guru seperti inilah yang dikasih motor gratis. Bukan malah pengurus SPPG, kepala SPPG. Jangan, nggak penting. Mereka sudah banyak uang, banyak duit. Ini guru-guru seperti ini yang harusnya dikasih motor untuk ngajar. Masih banyak ratusan ribu guru-guru yang lain yang berjuang ke sekolah, sulit ke sekolah karena nggak ada kendaraan, karena akses sulit. Tolong Pak Presiden diperhatikan ini, dibelikan motor. Daripada duitnya buat beli motor Badan Gizi Nasional, buat apa? Nggak penting, lebih baik motor-motor itu buat guru-guru. Karena guru itu mendidik, mengajar, mencerdaskan anak bangsa gitu loh. Miris banget sih hidup di Indonesia ini. Mending kalau gitu dijajah Belanda. 18 guru di Kulon Progo kompak mundur. Ada yang digaji hanya Rp350.000 akibat gaji ya. Nah, kenapa mereka bisa mundur? Yang paling utama tentu karena gaji berdasarkan berita ini. Dan memang setelah ditelusuri beritanya, mereka mundur oleh karena gaji yang sangat sedikit. Dan kemanakah mereka? Coba kita lihat beritanya. Kemungkinan guru yang mengundurkan diri ini ada yang dibayar Rp350.000 per bulan atau Rp600.000 per bulan. Selain persoalan gaji, beberapa guru juga memilih hengkang karena memperoleh pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan. Sebagian diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Sekolah Rakyat Bantul. Sementara lainnya beralih profesi menjadi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Nah, di satu pihak, ya kita pasti memaklumi keputusan yang mereka ambil. Siapa sih yang mau kerja tapi tidak digaji? Emang bisa makan ikhlas ya kan? Emang bisa makan sabar? Kan nggak mungkin ya, oke. Itu nggak apa-apa, tetapi ini akan menimbulkan suatu masalah yang sangat bisa dikatakan serius di masa depan. Kenapa begitu? Udah jelas ya, kalau begini terus modelnya itu akan susah guru akan kita temukan lagi gitu loh. Karena mereka memilih untuk tidak jadi guru karena persoalan gaji. Nah, yang paling membagongkannya adalah mereka menjadi petugas SPPG. Dari pihak yang setuju dengan SPPG ini, mereka pasti bilang, oh itulah hebatnya SPPG ini bisa membuka lapangan kerja. Sebenarnya bukan membuka lapangan kerja, tetapi menarik orang bekerja di situ karena di situ lebih menjanjikan. Sementara pekerjaan lainnya itu akan kekurangan, ya kan? Honorer sudah tidak ada lagi, ya kan? Ketika sudah tidak ada lagi honorer, sementara tenaga mereka sangat dibutuhkan di terutama sekolah-sekolah di daerah. Itu akan mengakibatkan shortage guru ya, kekurangan guru. Dan dengan bangganya nanti mengatakan SPPG ini membuka lapangan kerja. Bukan itu masalahnya, bukan masalah mereka dapat kerja di tempat yang baru yang disebut dengan SPPG ini. Tetapi bagaimana nantinya guru ini gitu. Kalau begini ya orang akan lebih cenderung ke SPPG dong gitu loh. Yang jadi guru gak ada gitu. Ayo. Kan jadi masalah gitu. Kalau ini nggak dianggap suatu masalah ya, oh ya udahlah gitu ya kan. Berarti tenaga pendidik itu memang sangat tidak dibutuhkan di negeri ini. Menurut kalian bagaimana? Guru non-ASN tidak boleh bertugas di sekolah negeri mulai tahun 2027. Untuk anak-anakku yang sekarang masih duduk di bangku kuliah, khususnya calon-calon guru, kalian calon-calon guru, kalian tidak usah terpengaruh dengan kebijakan pemerintah seperti ini, karena kalian tugasnya sekarang adalah belajar. Belajar sebaik-baiknya, siapkan diri kalian untuk nanti berkompetisi. Suatu saat pemerintah pasti akan butuh kalian, karena guru itu tidak akan putus. Suatu saat pemerintah butuh kalian dan siapkan
mempersiapkan diri kalian untuk itu. Maka hari ini tugas kalian adalah belajar. Jangan berputus asa dan jangan terpengaruh karena pemerintah akan mempersiapkan pendidikan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Adapun kalian yang sudah lulus dan tidak bisa honorer di negeri, kalian bisa mengamalkan ilmu kalian di lembaga-lembaga swasta karena masih banyak sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan kalian yang luar biasa ini. Semangat untuk kita semua.